obrolan komunitas, dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Dalam hal ini kita akan membahas tentang budaya Sipakatau, Sipakalabi, dan Sipakainga. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Rahmat Raning, Wakil Ketua dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Kita langsung sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo? Ya, Assalamualaikum. Kemana? Belum tersambung ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, bisa mungkin headsetnya dibuka, Denak, dengan Rahmat. Iya, karena tidak terdengar suara ini. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah tersambung. Alhamdulillah. Selamat pagi Kak Ruslan. Pagi. Iya, pagi juga. Gimana kabar, Tak? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Alhamdulillah. Bagi. Iya. Ini saya sapanya dengan sapaan akrabnya ini. Iya. Iya. Amar, Di, Kak Amar. Damar Oh, nih. Damar, Kak Damar. Damar. Oke, baik. Iya. Kita berbicara tentang budaya Sipakatau, Sipakalabiri, dan Sipakainga. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Ya. mungkin ada sedikit perkenalan dulu nih ke pendengar kita nih. Dari Iya. aktivitasnya apa dalam keseharian ini. Silakan Pak Kak Damar. Baik Kak Ruslan. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Makassar. Eh, saya Damar Imanaku dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Jadi salah satu komunitas yang bekerja sama dengan RRI yang terus menjaga dan berusaha untuk melestarikan seni budaya dan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Kehadiran kami di sini adalah bagian dari ikhtiar kami sebagai masyarakat Sulawesi Selatan agar nilai-nilai budaya, nilai-nilai sastra yang dirangkum dan dibingkai dalam bahasa daerah itu tetap kita jaga dan lestarikan. Nah, itulah kehadiran kami sebagai salah satu lembaga yang berdiri di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar. Seperti itu, Pak Ruslan. Oke, baik. Terima kasih Kak Damar. Ini singkat Iya, dan padat gitu ya. Iya. iya, iya. Jadi ini kita mengangkat salah satu topik mengenai budaya Sipakatau, Sipakalabiri, Sipakainga di Iya. masyarakat Makassar. Ternyata di Bugis juga ada. Di Iya, Bugis juga ada, di Bugis juga betul. ada. Mungkin Makanya, bisa dijelaskan dulu secara singkat nih apa yang dimaksud dengan 3S ini tadi, Sipakatau, Sipakalabiri, dan Sipakainga. iya, terima kasih Kak Ruslan. Jadi eh, di Sulawesi Selatan ini meskipun kita berbeda bahasa ataupun kemudian dipisahkan dengan perbedaan suku, tapi sebenarnya hakikat dalam nilai-nilai kesosialan kita itu, nilai sosial kita itu hampir sama, Kak. Ya, Dalam artian ketika bahasa Sipakatau, Sipakalabiri, Sipakainga kalau dalam bahasa Makassar ataupun kemudian di bahasa Bugis itu Sipakalebi dan Sipakainga misalnya, ya, pada esensi dari tiga-tiga nilai luhur ini sama dengan eh, yang kita lakukan di kehidupan dan termasuk dalam etika berperilaku. Karena 3S yang ini menjadi filosofi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, Kak Ruslan. Nah, menariknya ini misalnya kita berbeda bahasa, berbeda komunitas kehidupan atau ya, suku, namun budaya Sipakatau ini, Sipakalabiri dan Sipakainga ini hidup tumbuh dalam keseharian di masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Di Toraja demikian, di Enrekang, di Makassar, di Bugis, di Mandar dan sebagainya sama-sama. Dan kita misalnya kita coba masuk di ranah pengertian Sipakatau dulu misalnya gitu. Sipakatau itu kan memanusiakan manusia, Kak, toh. ya, ya, Jadi manusia. bagaimana nilai-nilai sosial kita di masyarakat
Makassar dan Bugis maupun lebih umum di Sulawesi Selatan itu sangat-sangat menjaga bagaimana peranan-peranan komunikasi dan interaksinya di masyarakat itu saling harus terjaga Ya. seperti itu. Hmm. Kita hari ini misalnya dirongrong dengan berita-berita yang baru-baru ini viral misalnya Iya. tentang bagaimana kejadian-kejadian antara mahasiswa dan sebagainya yang lagi-lagi ini viral di Makassar. Saya merasa bahwa ini mesti kita harus dengung-dengungkan 3S ini. Ya. Kalau 3S ini sudah sebenarnya dibangun dan diresapi, kemudian mengkristalisasi dalam kehidupan kita, pasti kemudian yang namanya pertengkaran, bentrokan, ataukah kemudian kejahatan-kejahatan yang di masyarakat atau sosial itu hampir dikatakan bisa tidak ada Hmm. karena turunan nenek moyang kita dan kemudian warisan filosofi ini seharusnya menjadi bagian dari konsep pembelajaran kita bukan hanya di sekolah ataupun di ranah pendidikan ya, tapi di dalam keluarga pun ini harusnya menjadi bagian awal pembelajaran kita di tengah-tengah keluarga. Karena kalau misalnya didikan saling menghargai, saling menghormati, dan saling memanusiakan, itu saling mengingatkan itu sebenarnya lahir dari bagian terkecil dalam kehidupan kita, yakni di keluarga. Sangat berbeda misalnya ketika ada orang yang dituntun oleh keluarganya dengan budaya 3S ini, sipak atau sipakainya, sipak lebih ini misalnya dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah mendapatkan apa namanya pembelajaran dari keluarga, Hmm. sangat berbeda. Ya. Nah ini yang kemudian kami dorong juga di HPBD, bagaimana pembelajaran sipak atau sipakai nggak sipak kalakbir ini masuk ke ruang-ruang, bukan hanya di ruang-ruang komunitas atau ruang-ruang akademik, tapi bisa saja menyeluruh sampai ke ruang-ruang keluarga Hmm. seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau melihat dari kehidupan masyarakat Bugis Makassar ini, seberapa relevan kan nilai-nilai Sipak atau Sipak Kalabir dan Sipak Kainga ini? Ya, kalau kita bicara tentang relevansinya, Hmm. ini sangat relevan ya Kak ya, Ya. sangat relevan. Mengingat karena kita dipersatukan dalam interaksi yang berbeda, atau kalau misalnya kita ambil kita sama-sama menetap di Makassar Ya. dengan kota yang penuh dengan macam-macam kultur, perbauran kita dengan komunitas-komunitas daerah yang lain, tentu 3S ini Sipak atau Sipak Ingat dan Sipak Kalabiri ini harus menjadi ceritanya apa ya, kayak semacam ideologi utama yang kita harus bangun gitu ya. Hmm. Ya. Karena ini ideologi yang mesti kita mesti kita jaga agar menjadi bagian dari menyelamatkan kehidupan kita bukan hanya sekadar di dunia maupun di akhirat, karena secara agama pun mengajarkan tiga ini adalah bagian dari esensi kita dalam beragama, Hmm. dalam beragama. Ya. Jadi pentingnya bermasyarakat, pentingnya menghargai, pentingnya saling mengingatkan, itu adalah ajaran-ajaran agama pula. Dan itu sudah sejak lama dibangun oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Hmm. Hanya saja kadangkala misalnya kita menemukan fakta di lapangan, ada oknum-oknum yang eh, tidak menghargai filosofi-filosofi ini dengan membuat misalnya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Ya. Tapi sebenarnya turunan ketika kita hayati dan kristalisasikan dalam diri kita, sebenarnya sangat lengkap sudah filosofi di Sulawesi Selatan ini kalau kita berbicara dengan masalah tentang sosial. Lalu ini yang kemudian saya pikirkan,
kenapa orang-orang Makassar itu atau orang-orang Bugis maupun masyarakat di Sulawesi Selatan itu bisa diterima di masyarakat luar. Hmm. Entahkah dia menjadi perantau Ya. ataukah misalnya Makassar menjadi tamu ataukah menjadi tuan rumah bagi perantau, itu diterima karena mengedepankan nilai-nilai ini. Hmm. Jadi ini sangat menurut saya adalah sangatlah kita bersyukur karena di Sulawesi Selatan itu bicara tentang filosofi ini pasti mengangkat bagaimana kita menjadi manusia yang paripurna dalam istilah misalnya teman-teman ini semua siswa maupun teman-teman mengkaji misalnya. Kenapa? Ketika manusia sudah saling mengingatkan dalam kebaikan, tentukan itu menjadi ladang pahala kan begitu Hmm. Kak Ruslan. Iya, iya. Ketika manusia saling memanusiakan, tentukan masalah persoalan-persoalan yang sifatnya saling mau menjatuhkan itu kan sudah tidak mungkin karena kita kan sudah saling memanusiakan. Kita orang, maka mereka juga orang. Kita manusia, maka mereka juga manusia. Iya. Maka sebenarnya sejatinya kita sama. Hmm. Kemudian si pakalakbir ini lebih-lebih tinggi lagi kemuliaannya. Ketika kita sudah saling menghargai, baik pandangan maupun kemudian budaya, suku dan sebagainya, bahasa maupun eh, kehidupan-kehidupan kita di sini, tentu ketika kita saling menghargai, maka ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita jalani, Kak Ruslan. Hmm. Karena Ya. ketika kita sudah saling menghargai, maka sebenarnya dalam tatanan agama itu sudah sempurna juga kita sebagai manusia. Karena menghargai itu eh, tidak banyak orang yang mampu, Kak. Banyaknya orang kan rata-rata mau jadi Dihargai, hargai. iya. Iya, mau jadi Yang hargai. berat itu Tapi kadang menghargai. ketika dia mau membusungkan ataukah kemudian mengangkat jempol kepada orang untuk menghargai orang itu sangat sangat jarang. Iya. Dan bagi kita yang mencoba untuk mengkristalisasi ke filosofi ini, Hmm. tentu ketika sesuatu yang baik, maka tentu kita harus hargai semaksimal mungkin. Makanya misalnya dalam kehidupan kita biasanya di kampung-kampung ataukah misalnya di masyarakat tidak ada misalnya aktivitas kita itu selalu hanya pembalasannya dengan kata terima kasih. Hmm. Misalnya ada kegiatan ataukah misalnya ada hajatan, pasti itu yang membawa misalnya apakah misalnya pemberian seserahan itu pasti akan dibalas oleh si yang Punya yang hajat. punya hajatan. Hmm. Iya, ini kan bagian dari kehidupan kita. Misalnya ada kejadian tertimpa musibah, masyarakat Sulawesi Selatan itu kalau misalnya ada keluarganya ataukah ada misalnya minimal sesukunya di perantauan ada yang kesulitan dan sebagainya, pasti itu mereka akan merasa gelisah kalau dia tidak bantu. Hmm. Ya. Dan sama juga kita ini di sini berusaha bagaimana caranya eh, kita memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh pandangan orang tua kita terkait dengan tiga filosofi ini. Iya. Kita harus tetap jaga, Kak, dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada. Sebaiknya ini kita masuk ke dalam satu apa namanya, satu introspeksi diri ketika kita misalnya di kehidupan kita masih ada pertikaian ataukah terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Hmm. Ya, Nah, itu kembali Kak. juga ke masalah kemarin yang terjadi ya. Ketika misalnya ada persoalan individu di mahasiswa, kemudian Ya. hingga berujung membawa suku. Nah, ini sebenarnya nilai penerapan 3S ini sebenarnya di mana? Apa karena ini sudah jauh dari nilai-nilai 3S ini? Karena mungkin juga di sisi lain juga dia terlalu tinggi rasa menghargai temannya. Akhirnya justru Iya, berbalik menjadi betul, persoalan betul, yang lebih betul. besar lagi, yang awalnya dari individu berujung ke kelompok atau suku tertentu. Nah, itu bagaimana nih Kak Amar melihat itu seperti ini? Ya, silakan.
Halo? Oke. Ada sedikit gangguan jaringan ya. Baik, Sobat Budaya, Iya, bagaimana? Sudah iya, ya, tersambung? iya, sudah tersambung. Ya, silakan. Betul. Iya, Kak. Nah, eh, betul sekali Kak, kita bilang tadi bahwa seolah-olah kalau kita misalnya membantu teman, Hmm. meskipun dalam keadaan ataupun dalam situasi bersalah, tapi karena ini kan bicara tentang solidaritas Ya, istilahnya, solidaritas. solidaritas, Hmm. maka kemudian semua dihalalkan. Nah, ini yang menjadi sebenarnya renungan kita bersama eh, sebagai apa namanya, sebagai manusia atau ke teman-teman mahasiswa gitu. Hmm. Yang mana sebenarnya yang lebih mau ditinggikan? Ya. Apakah kemudian kita saling solidaritas itu ditinggikan meskipun dalam situasi kita sedang bersalah, Hmm. ataukah kita mencoba untuk melihat unsur apa yang kemudian apa hakikat awal persoalan ini yang menjadi apa namanya menjadi masalah, Masalah. Hmm. yang akhirnya kemudian kalau ini yang diangkat atau yang diambil, maka nilai-nilai si pakainya itu sebenarnya kan pudar dong Ya. secara secara langsung. Hmm. Nah, seharusnya kan di sini kita sebagai masyarakat ataukah misalnya teman-teman mahasiswa ini butuh misalnya juga orang-orang yang di atasnya atau yang lebih tua untuk melihat kondisi ini, Hmm. bukan mengangkat ataukah menjadikan ini bagian dari sesuatu yang menguntungkan di satu orang ataukah satu pihak tertentu ya. Ya. Tapi kita mencoba untuk menyelaraskan dulu pikiran kita bahwa apakah yang kita lakukan, apakah yang kita bela ini adalah sesuatu yang benar ataukah memang betul-betul mesti kita koreksi. Hmm. Karena yang terjadi adalah ketika dia sudah merasa dirinya sedarah ataukah sesuku ataukah misalnya sekeluarga, maka meskipun salah tetap dibela. Hmm. Kan Ya, ya. begitu yang terjadi. Betul. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Hmm. Tapi sebaiknya karena kita sudah berada di dalam kondisi hukum yang sudah jelas, kemudian ada kepolisian yang sudah bisa menentukan dan menetapkan mana salah, mana yang bersalah dan mana yang benar, kan Hmm. sebagainya begitu. Seharusnya kita sebagai masyarakat atau manusia di Sulawesi Selatan itu justru lebih mengintrospeksi diri tentang bagaimana kita ini sebagai manusia saling memanusiakankah, Ya. sudah saling menghargaikah, apakah sudah saling mengingatkan. Hmm. Ketika sudah tiga ini apa namanya, sudah tiga ini saling eh, apa saling keterkaitan, maka saya yakin konflik-konflik interest ataupun konflik-konflik yang sifatnya berbau suku ini sudah tidak dianu lagi, Tidak sudah tidak terjadi. muncul lagi Hmm. gitu. Iya, Ya, ya, ya. Nah, seperti itu. oke. Mungkin ini juga penting ini kita bahas ini mengenai filosofi 3S ini sendiri berperan Iya, dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi khususnya di masyarakat Sulawesi Selatan ini. Kak. betul, Iya. betul, betul, betul. Iya Kak, harus itu, harus ini. Harusnya para budayawan, para seniman dan orang-orang tua kita ini Hmm. harus memberikan kita pemahaman yang lebih jelas dan Ya. kemudian pemahaman yang lebih berarti supaya kemudian generasi kita yang notabene-nya adalah anak-anak pelajar, kalau Ya. misalnya secara status adalah pelajar, sebaiknya mendapatkan perhatian lebih tentang tiga filosofi kita ini gitu. Hmm. Ya, ya. Nah, kalau melihat dulu prakteknya dalam hal Sipaka tahu, Sipaka Labi dan Sipaka ingat antara generasi dahulu dengan sekarang ini prakteknya gimana nih 3S ini Kak Ahmad, Anda melihatnya? Eh, saya melihat kalau misalnya kita membaca eh, atau mendengar cerita-cerita ini kan sudah ada Perbanding, pergeseran ya pergeseran. praktiknya Kak. Iya, ada pergeseran. Kenapa pergeserannya? Karena tentu situasi dan kondisinya yang sudah berbeda juga barangkali. Betul. Hmm. Karena kita di sini misalnya di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar itu telah hadir banyak eh, Budaya. kulturasi, Ya. banyak budaya yang kemudian persinggungan dengan komunitas-komunitas yang lain, Hmm.
yang tentu akhirnya membentuk suatu pergeseran-pergeseran itu. Iya. Nah, saya sih berharap bahwa eh, filosofi ini sebenarnya bukan hanya dipelajari untuk masyarakat Sulawesi Selatan ya, tapi kemudian sebagai seorang manusia, lebih pada umumnya adalah sebagai seorang manusia, ini harus didengung-dengungkan dan dijadikan bagian dari sebagai aktivitas atau pembelajaran kita keseharian kita ketika melakukan langkah-langkah yang kita anggap misalnya benar dan ini adalah menuntun kita pada kebaikan, Hmm. maka sebaiknya kita harus jalani dan pertahankan. Tapi kemudian kalau ini hanya menjadi bagian yang mengantarkan kita pada satu kemungkaran atau keburukan, Hmm. maka sebaiknya ini adalah kita harus renungkan, kan begitu. Jadi di masyarakat kita sebenarnya ada beberapa. Ya. Mau ki jadi manusia, maka mau ki lihat ki orang sebagai manusia, maka insya Allah Kita kita akan juga manusia. Mau dimanusiakan. kita hargai orang, maka hargai juga orang. Begitupun sebaliknya. Ya. Mau kita kasih ingat orang kepada hal baik, maka hal-hal baik itu mau kasih ingat kepada orang-orang. Kan Hmm. yang seperti itu yang mesti kita harus bangun agar kemudian eh, kita masuk dalam program-program juga ke pemerintah. Misalnya ketika mau menciptakan misalnya Makassar aman, Makassar damai, dan Makassar nyaman, ya tentu tiga ini yang harus di, Diperkuat. dimaksimalkan Dimaksimalkan. untuk kita eh, publikasikan maupun kita ajarkan, Kak. Iya. Karena mustahil bisa nyaman kota atau nyaman kampung kalau misalnya sudah tidak saling memanusiakan. Hmm. Mustahil juga bisa aman kampung kalau misalnya kita sudah tidak saling menghargai. Dan eh, kalau misalnya hanya jargon politik saja nyaman, aman itu adalah bagian dari hanya untuk politik, Ya. ya saya rasa kemudian itu akan menjadi satu problem juga karena ini tidak dibawa dan diantar oleh masyarakat itu sendiri. Hmm. Padahal kan prinsip 3S ini seharusnya itu mendarah daging dalam diri kita sebagai manusia, bukan sebagai orang bukan sebagai pengetahuan luar ya, tapi ini memang menjadi pengetahuan dalam diri ketika diri ini sudah menjadikan filosofi ini sebagai prinsip kehidupan, tentu sangat berbeda hasilnya dengan teman-teman yang mungkin ataukah orang-orang yang mungkin tidak menjadikan ini sebagai prinsip kehidupannya. Oh. Seperti itu. Nah, tantangan yang terbesar menurut saya juga adalah ya karena kita sudah tercekoki dengan gempuran budaya luar Hmm. dan kurangnya kita secara keteladanan. Ya. Dalam artian keteladanan itu kita tidak melihat lagi sosok paripurna ya. Misalnya tokoh-tokoh yang kita anggap bahwa ini adalah manusia yang masih menjaga prinsip ini, maka orang-orang itu akan beralih ke individualistik, cenderung ke orang menjadi orang individualis dan akan lupa pada akar budaya. Ini yang kita takutkan sebenarnya tantangannya. Karena pendidikan formal itu seringkali kurang menyentuh nilai-nilai lokal. Sehingga kadang anak muda itu lebih akrab dengan budaya digital dibanding dengan budaya leluhur. Nah, inilah kejadian-kejadian yang terjadi hari ini, Kak Ruslan. Hmm. Kita kita selalu dianggap bahwa ketika orang mendapat gelar itu sudah Sudah. apa gitu. Padahal sebenarnya kita justru semakin jauh dari budaya leluhur dan hanya sekedar budaya-budaya formal, budaya-budaya digital, budaya-budaya individualistik yang selalu dibangun dalam kehidupan kita hari ini. Hmm. Nah, mudah-mudahan program di RRI ini selalu mencoba untuk mengingatkan bahwa mozaik kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini Amin. tidak dibangun oleh budaya-budaya individualis, tapi memang dibangun secara sosial. Dan ketika kita bicara tentang sosialis, ya maka kita menemukan tiga falsafah, yakni sipakatau, sipakainga, sipakalakbir itu. Seperti itu. Oke. Baik. Kak Damar, kita Iya. Ya, break sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. ya. Video DJ Natalie Holscher yang disawer Barusan di sebuah klub diposting, malam di udah banyak yang Kabupaten komentar. Sulawesi Selatan Lihat terus komentarnya menuai ah. polemik.
Natali kurang bijak. Harusnya dapat uang, jangan diumbar-umbar di medsos. Nikmati saja uangnya dengan para kru, itu sudah cukup. Masalahnya apa? Itu kan hasil kerja dia. Ibarat orang kerja dapat penghasilan banyak, kan happy. Hah? Tidak sesuai adat dan etika. Di Sulawesi Selatan itu kita memiliki adat dan budaya Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge. Ayo saling menghargai dan jangan saling menghakimi. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara obrolan komunitas. Tentunya masih bersama dengan Kak Damar. Ya, Kak Damar, tadi ada beberapa hal yang sudah dibahas ya, berkaitan dengan budaya Sipakatau dan Sipakalebi serta Sipakainge. Nah, kalau dalam lingkungan keluarga, kira-kira peran keluarga dalam pendidikan informal ya di luar sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Sipakatau, Sipakalabiri, dan Sipakainge ini kepada anak-anak sejak dini itu seperti apa ini, Kak Damar? Ya, jadi kita harus menanamkan bahwa pendidikan pertama itu adalah pendidikan di keluarga, kan seperti itu. Ya. Bahwa sekolah pertama dalam kehidupan kita sebagai orang atau sebagai manusia itu kan di dalam keluarga. Nah, kita di masyarakat Bugis dan Makassar, anak itu kan selalu kita usahakan bagaimana caranya menghargai kepada orang tua, menghargai ke kakaknya, menghargai ke keluarga om dan sebagainya. Nah,
Bagaimana kemudian anak diajari untuk tidak membantah kepada misalnya kakaknya ataukah kepada orang tuanya. Hmm. Bagaimana kemudian kita ajari anak-anak untuk gotong royong, membantu tetangga, membantu teman dan sebagainya. Hmm. Dan itu bagian dari peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai sejak dini seperti itu. Ya. Jadi hari ini ya kita sebenarnya dapat tantangan sebenarnya, meski tantangannya adalah anak kita selalu difasilitasi bukan lebih kepada eh, percakapan antar orang tua dan anak lagi yang selalu didengung-dengungkan. Hmm. Tapi cara terbaik orang tua menenangkan anak sekarang adalah dengan memberikannya Gadget. fasilitas gadget, misalnya Iya, iya. HP misalnya, dalam situasi ketika anak lagi tantrum ataukah anak lagi eh, berteriak ataukah bagaimana supaya orang tua bisa menenangkan anaknya tidak lagi dengan kata-kata ya, tapi Iya. dengan aktivitas luar itu yang akhirnya kemungkinan akan membentuk satu pikiran untuk anak-anak ke depan itu tidak lagi menghargai orang tuanya dan menghargai percakapan-percakapan yang dilakukan oleh keluarganya atau orang tuanya. Karena selalu mendapat adopsi informasi itu bukan langsung dari keluarga intinya, tapi mendapat informasi dari handphone, dari medsos, dari Ya. YouTube dan sebagainya. Nah, saya sarankan ini juga mungkin untuk mengingatkan diri saya sebagai misalnya ayah yang baru punya anak misalnya, ke depan kita harus lebih menuntun anak kita untuk bisa mempelajari dan mengaktifkan kepekaan dan rasanya itu secara langsung kita berikan wejangan atau pemberitahuan, bukan menenangkan anak dengan memberikan fasilitas yang bisa saja merusak lingkungan dan merusak pikiran anak-anak kita. Itu. Jadi HP sekarang yang memiliki peran penting membentuk karakter anak. Berbeda dengan orang-orang dulu ya. Ketika Betul, Kak. anaknya mau tidur, anaknya mau Iya. bangun, semuanya diawali dengan istilahnya ada camatan komunikasi yang aktif dari orang Ada tua. komunikasi. Iya, Iya, ada ada royong, royong. ada cerita-cerita tentang apa begitu Iya, yang akhirnya kan sebenarnya membentuk ingatan kita kepada orang tua bahwa dulu saya orang tua aku sebelum tidur Kak dikasih Kak cerita-cerita tentang ini. Yang justru itu yang sampai hari ini tidak pernah terhapus dalam ingatan. Coba bayangkan kalau hari ini Kak, besok tuntun sahur yang berbeda, besok lagi cerita-cerita tentang apa begitu. Anak-anak itu sudah sangat luar biasa cara-cara berpikirnya. iya. Aduh, luar biasa. Itu yang sebenarnya kan membuat kita semakin generasi ini semakin jauh dari budaya-budaya yang kita anggap sebagai budaya eh, leluhur kita kayak gitu. Iya. Makin jauh karena itu Kak. Saya rasa seperti itu juga yang saya alami ketika bayangkan anak-anak hari ini kalau tidak pegang HP meskipun dia di usia anak 3 4 tahun itu sudah jago sekali main HP luar biasa. Yang kadang-kala kan kita tidak percaya bahwa anak itu sampai bisa menirukan gaya-gaya yang ada di YouTube ataukah di medsos itu, dan kita saja apa ya, terbata-bata melihat bahwa anak ini bahaya, bukan bahaya ya, tapi kemudian lompatan informasinya itu sangat cepat, dan yang disayangkan adalah bukan informasi yang itu mendidik untuk anak itu, untuk kemajuan generasi kita, tapi ya sangat cepat berubah karakternya kayak gitu Kak. Oke, tapi Kak Amar ini ya, Kak Damar ini ada WA dari pendengar kita. Boleh saya bacakan ya? Iya. Ya, ini dari Pak Marsuki Yusuf di Telkommas, katanya dalam pengamalannya 3S ini apakah terikat oleh subjek atau pelaku dengan prinsip kesetaraan atau tua atau muda, orang baru atau orang dalam organisasi atau situasi tertentu. Nah ini 3S ini dalam pengamalannya ini apakah terkait dengan subjek atau pelaku dengan prinsip kesetaraan, apakah dia melihat dari tuanya atau mudanya. Nah silakan ditanggapi dulu Kak Damar. Iya Kak, terima kasih Kak.
Jadi ruang ini kita memang berharap menjadi ruang diskusi yang menarik. Sebaik-baik mungkin RRI kan selalu mengangkat tentang budaya-budaya kita di Sulawesi Selatan dan itu Ya. luar biasa. Nah, kalau misalnya karena sesi ini adalah kita berbicara tentang sesi Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, dan Sipaka Lakbiri, apakah kemudian ini dibangun oleh kelompok atau subjek, ataukah misalnya pengaruh-pengaruh yang lain yang membuat kemudian kita lakukan ini, apa namanya, ini prinsip ya. Secara sadar tidak sadar kan sebenarnya kita dibangun oleh keluarga ketika dididik pertama. Ketika anak-anak yang baru tumbuh dan kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana menghargai, bagaimana saling mengingatkan, bagaimana saling memanusiakan, maka itu kan sebenarnya harus masuk dalam diri kita sebagai subjektivitas kita, mengkristal dalam diri kita. Ketika ini sudah mengkristal dalam diri kita, maka saya yakin dan percaya rasa simpati kita, empati kita, siri kita, pace kita, semua ini sebenarnya bagian yang saling berkaitan dan terbangun dari prinsip 3S ini yang kita yakini. Kenapa itu terjadi? Karena kita senantiasa melihat contoh bahwa sesuatu yang baik atau kebaikan itu maka selalu dibalas dengan kebaikan. Sesuatu yang buruk maka itu akan selalu juga berimbas pada keburukan. Dan sesuatu yang mesti kita harus luruskan, harus kita perbaiki, lalu kita mengambil peran di situ untuk memperbaiki dan meluruskan itu, maka itu juga termasuk dalam kebaikan. Maka ini yang prinsip-prinsip ini yang dibangun sebaiknya adalah kita ambil pelajaran dari luar, dari keluarga, dari pendidikan formal, dari apa, lalu mengkristalkan dalam diri kita. Lalu kita yang jadikan sebagai diri kita ini sebagai contoh kasus yang akan berlangsung dalam kehidupan kita. Jadi pembelajaran Sipaka Ingat, Sipaka Tahu, Sipaka Lakbiri ini sebaiknya bukan hanya pembelajaran informal ataukah pembelajaran formal ataupun istilahnya hanya dipelajari. Tapi ini harus diresapi juga, kemudian kita harus dituangkan dalam keseharian kita. Menjadi contoh baik kepada keluarga dan orang-orang kita, bukan cuma orang keluarga kita saja tapi kepada orang-orang gitu. Apatah lagi misalnya di situasi Sulawesi Selatan yang yang hari ini sudah bergumul dengan banyak komunitas suku dan komunitas budaya-budaya, harusnya menjadi bagian dari transfer keilmuan. Ada hal yang baik misalnya dari Jawa kita ambil, ada yang menarik dari misalnya Kalimantan kita ambil, dan begitu pun kita menerjemahkan mereka bahwa di Sulawesi Selatan itu ada filosofi ini, ada Sipaka Tahunya, Sipaka Ingatnya, Sipaka Lebihnya misalnya, kita harus tanamkan juga ke mereka. Akhirnya dalam satu landscape wilayah itu bisa saling memahami, saling menghargai bahwa tuturan budayanya orang Sulawesi Selatan itu ketika tiga ini yang dijaga, ketika tiga ini yang kemudian kita kerjakan, maka saya yakin dan percaya ini akan aman-aman saja dan kota ini akan lebih baik dan lebih nyaman seperti itu. Nah, itu yang harus saya rasa harus didengung-dengungkan dan diinformasikan kepada banyak orang. Karena kalau misalnya sudah membumi itu dirita di tiga ini, saya yakin mudah-mudahan bagian dari keilmuan kita terkait dengan budaya ataupun pandangan-pandangan ini bisa kita jaga dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Oke. Baik, Kak Damar, mungkin karena waktu sangat terbatas, masih ada waktu sekitaran 5 menit. Ada mungkin harapan tak ini terhadap masa depan budaya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat agar tetap bisa lestari dan relevan bagi generasi mendatang ini. Silakan, Kak Damar. Iya, terima kasih, Kak. Saya berharap bahwa, atau kita berharap bersama bahwa pembelajaran Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, Sipaka Lakbiri ini
jangan jadikan sebagai hanya pendidikan dalam entitas paling terkecil yakni keluarga, tapi harus lebih dibumikan lagi bahwa ini menjadi bagian penting dan hal wajib yang dipelajari di meja-meja sekolah, di meja-meja kuliah dan di meja-meja pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Ini adalah bagian penting untuk menerjemahkan sebenarnya ayat Al-Quran yang senantiasa mengantarkan kita pada satu jalan, yakni jalan kebaikan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekelilingnya, dan itu dibangun dari tiga, yang sebenarnya kalau dikaji dibangun dari tiga ini. Ketika kita saling memanusiakan manusia, maka berarti ini adalah jalan kebaikan. Ketika kita saling menghargai atau kasih ingat atau sipakalabir, ini adalah jalan kebaikan. Ketika kita saling mengingatkan, ini adalah juga jalan kebaikan. Maka tentu jalan kebaikan ini sudah ada jalannya yang dituntun oleh agama dan budaya, maka harus kita jalani dan selami sebaik-baik mungkin. Dan pesan bagi kita bersama, misalnya kepada generasi muda dan kepada teman-teman kita yang masih muda, mari kita mencoba untuk mendaras banyak lebih lagi bacaan-bacaan yang sifatnya bacaan-bacaan budaya, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan filsafat luar. Kita coba menengok ke dalam, kita coba menengok ke budaya-budaya kita, bahwa di budaya kita ini sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, ini juga adalah bagian dari filsafat-filsafat yang bisa saja kemudian justru lebih berguna dan bermanfaat dibanding kita mempelajari hal-hal yang di luar sana. Ketika kita sudah melupakan budaya, melupakan filosofi orang-orang kita, orang-orang Bugis, Makassar, Toraja, dan khususnya umumnya di Sulawesi Selatan, maka yakin dan percaya ini adalah tanda-tanda kehancuran bagi kita di masyarakat Sulawesi Selatan. Kita berharap kita tetap maju sebagai kota, tetap maju sebagai wilayah, tapi tidak melupakan budaya, tidak melupakan filosofi, tidak melupakan prinsip kehidupan kita di Sulawesi Selatan. Iya, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rahmat Raning, atau biasa disapa dengan Damar Inaku ya, familiarnya. Sudah hadir bersama di obrolan komunitas Pro 4. Luar biasa pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai budaya Sipakatau, Sipakalabiri, dan Sipakainga. Mudah-mudahan ini menjadi gaungan yang semakin mengkristal di pendengar kita, khususnya anak muda ya, untuk menerapkan budaya Sipakatau, Sipakalabiri, dan Sipakainga. Terima kasih sekali lagi untuk Rahmat Raning, ya, Wakil Ketua HPBD Sulawesi Selatan, atas waktunya di Pro 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi